Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Mahanaim, Jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini atas kebaikan Tuhan kita boleh kembali berjumpa. Walaupun ibadah kita harus kita lakukan dari rumah kita masing-masing, tapi saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Nah, hari ini mari Bapak Ibu Saudara, saya akan berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bersyukur, menaikkan pujian dan doa kepada Tuhan. Bahkan terlebih kami masih berikan kesempatan untuk kami mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, walaupun dengan situasi yang sulit, sehingga kami tidak bisa untuk datang berkumpul beribadah kepada Tuhan. Dan walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya di mana Tuhan hadir, maka Tuhan akan melawat setiap kami. Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan mengajari kami, Tuhan akan menasehati kami, sehingga iman kami adalah iman yang hidup dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus yang kedua. Ya, surat Petrus 2 ayatnya yang kita akan baca dari ayatnya yang kelima, ya. Kita akan baca mulai dari ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Mari saudara memperhatikan Alkitab saudara dan saya membacakan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Adalah apa? Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini adalah firman Tuhan kita sebagaimana tema kita di sepanjang bulan ini. Dan ini merupakan minggu terakhir di bulan ini, di mana kita masih berbicara dengan tema atau judul khotbah kita, yaitu tentang iman yang hidup dan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tanda dari sesuatu yang hidup adalah kita akan melihat ada pertumbuhan. Kita nanam sesuatu, kita katakan dia hidup kalau kita melihat dia tumbuh, dia mengeluarkan batang, dia mengeluarkan tunas, lalu mengeluarkan batang dan daun. Maka kita bisa memastikan bahwa apa yang kita tanam itu hidup dari pertumbuhannya. Dan kalau iman kita adalah iman yang hidup saudara, maka iman itu harus bertumbuh. Sebab tujuan saudara dan saya dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, saudara, tidak ada lain adalah supaya kita giat dan berhasil.
ya kan? Supaya saudara dan saya mencapai sebuah keberhasilan. Ya. Tetapi tidak semua orang, saudara, yang memiliki iman seperti itu akan mencapai tujuan awalnya. Karena tidak semua orang ya berjalan atau menapaki jalur menuju giat dan berhasil. Nah, kedewasaan iman kita, saudara, tidak ditentukan dari berapa usia kekristenan kita, tetapi lebih ditentukan oleh bagaimana saudara dan saya menjalani hidup atau menjalankan roda iman kita. Memang saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dalam ayat yang ketiga sampai keempat dikatakan, namun keselamatan yang sudah saudara dianugerahkan itu harus saudara dan saya jalani. Di dalam apa, saudara? Di dalam perjalanan itulah maka dibutuhkan sebuah pertumbuhan iman. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, ayat yang ke-10, perhatikan, karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya, bagaimana saudara agar iman kita memiliki pertumbuhan yang nyata? Nah, hari ini saya akan bagikan 3 poin penting yang harus kita sama-sama ketahui supaya iman kita mengalami pertumbuhan. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk bertumbuh. Pertumbuhan iman adalah sebuah keputusan atau sebuah komitmen. Justru karena itu dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Wow, ayat yang kelima. Dikatakan berusaha untuk menambahkan. Jadi ini menunjukkan suatu keputusan yang diambil secara aktif. Sebab pertumbuhan tidak akan didapat secara apa? Secara otomatis setelah saudara dan saya menjadi orang percaya. Tetapi lebih kepada sebuah komitmen untuk menambahkan kepada iman kita sesuatu yang masih perlu dan sangat dibutuhkan oleh kehidupan rohani kita. Seperti apa? Seperti dikatakan kebajikan. Saudara dan saya harus menjadi orang yang baik. Apa cukup hanya saudara menjadi orang yang baik? Ditambahkan lagi apa, saudara? Kepada iman kita ditambahkan juga pengetahuan. Saudara harus menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang benar. Kalau dalam Alkitab dikatakan menggunakan bahasa dengan bahasa hikmah, pengetahuan. Saya berulang kali mengatakan beda orang pintar dengan orang yang berhikmah, ya kan? Kalau orang pintar, dia minum tolak angin, begitu ya. Tetapi kalau orang berhikmat, ya, dia berusaha sebelum sakit mencarikan solusi. Ya, beda sama orang pintar, udah sakit dulu baru minum tolak angin. Gitu. Tapi kalau orang berhikmat, sebelum sakit sudah mencari solusi, jalan keluar. Ini orang-orang yang beriman di dalam Tuhan, saudara. Harus berpengetahuan. Kita perlu pengetahuan, punya wawasan yang luas. Ya. Tidak hanya bicara soal Alkitabiah saja, tapi ada banyak hal yang kita bisa ambil, kita pelajari dari apa yang ada di sekitar kita.
Amin, saudara. Lalu kepada iman kita juga ditambahkan apa? Penguasaan diri. Bapak ibu saudara harus mampu menguasai diri dari kehidupan-kehidupan yang tidak benar, dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Kita harus mampu menguasai diri. Kepada iman apa? Dibutuhkan sebuah ketekunan. Saudara harus menjadi pribadi yang tekun di dalam Tuhan. Tekun di dalam pemberitaan firman Tuhan, tekun di dalam pembacaan firman Tuhan, tekun di dalam doa, tekun di dalam beribadah, dan lain sebagainya. Dan kepada iman kita juga perlu ditambahkan sebuah kesalehan. Lalu apa saudara? Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan yang maksimal tidaklah didapatkan secara instan, tetapi ini memerlukan sebuah proses yang panjang, memerlukan sebuah waktu. Ya. Nah, waktulah yang akan memproses karakter kita. Semakin lama kita diproses dan tekun dalam menjalani proses itu, kehidupan kita akan semakin sempurna. Dan karakter kita akan semakin mendekati kepada karakter Kristus. Kita akan semakin dimampukan untuk mengasihi semua orang. Dan inilah salah satu bukti dari sebuah pertumbuhan yang benar. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah untuk berhenti, untuk bertumbuh, dan jadi orang percaya yang semakin seperti Yesus. Yang kedua, kita harus berjuang untuk bertumbuh. Ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Pertumbuhan membutuhkan pupuk. Dan pupuknya saudara adalah masalah dan penderitaan. Jangan pernah tolak akan sebuah masalah dalam pergumulan hidup. Jangan pernah tolak sebuah penderitaan dalam menjalani hidup, karena ini merupakan pupuk rohani kita. Penderitaan dan masalah sering kali membuat kita menjadi manusia yang pesimis, saudara. Merasa tak berdaya dan tidak mau berbuat apa-apa, sehingga membuat kehidupan kita menjadi apa, saudara? Stagnan, tidak bergerak, tidak maju. Oleh karena itu dibutuhkan usaha dan kerja keras serta kesungguhan hati untuk berjuang mengatasi segala rintangan. Dan ingatlah saudaraku, pohon yang kerap kali mendapatkan angin yang keras justru semakin kokoh dan tegar. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Tentunya banyak masalah yang kita dapati, yang seakan-akan membuat kita menjadi dilema dan hilang harapan kepada Tuhan. Baik itu masalah kebutuhan hidup, ekonomi, masalah pendidikan anak kita, bahkan masalah akan kesehatan kita. Inilah hidup. Dan ketahuilah, dengan adanya masalah, adanya persoalan, adanya pergumulan, maka kita akan mengerti kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita tetap berusaha untuk berjuang menghadapi segala pergumulan itu, semuanya dalam rangka bertumbuh, maka suatu saat kita akan semakin teguh di dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar saudaraku, menjalani hidup sebagai orang percaya, ya, kita bukan bebas secara utuh dari masalah. Tetapi saudara, kita mempunyai Tuhan Yesus yang akan tetap setia kepada kita pada saat saudara dan saya datang berseru kepadanya. Roma 10 ayat 13 dikatakan apa? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir
adalah kita harus senantiasa sadar bahwa kita harus terus bertumbuh. Ayat 12, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah, kesadaran yang terus-menerus sangat diperlukan dalam pertumbuhan iman kita. Kita harus selalu ingat bahwa pertumbuhan kita tidak boleh berhenti. Ada kemungkinan bahwa kita tidak bisa menjaga kesadaran kita sendirian, sehingga kita membutuhkan orang lain. Kita butuh teman, kita butuh orang lain. Kadang saudara, kacamata kita tidak bisa melihat diri kita secara objektif. Mungkin kita akan merasa bahwa kita bertumbuh, tapi padahal kenyataannya saudara, kita tidak mengalami pertumbuhan. Justru di saat kesadaran akan pertumbuhan diri tidak berjalan, maka orang lain berfungsi untuk mengingatkan agar kita beranjak dari keadaan kita, sehingga tidak selama-lamanya saudara dan saya berada dalam kehidupan yang tidak bertumbuh. Oleh karena itu saudaraku, mari pesan saya pada ibadah online hari ini, bertumbuhlah. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk menuju kepada sebuah kedewasaan. Miliki sebuah komitmen untuk terus bertumbuh, karena pertumbuhan bukan hal yang otomatis. Dan berjuanglah untuk bertumbuh sekalipun itu tidak mudah. Ada halangan, ada rintangan. Namun sadarlah bahwa Anda, saudara, harus terus bertumbuh, karena itu adalah tanda iman saudara. Sobat jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, demikianlah beberapa cara yang bisa saya bagikan untuk bagaimana kita menumbuhkan iman kita kepada Yesus. Ingat, iman tanpa perbuatan, Alkitab berkata pada hakikatnya adalah mati. Untuk itu, tetaplah saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui apa? Melalui pikiran. Melalui apa? Melalui perkataan kita serta perbuatan kita yang mencerminkan karakter Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, jika kita mampu bertumbuh dalam Tuhan, maka akan ada buah. Buahnya adalah buah berkat yang kita peroleh. Baik berkat duniawi, seperti keberhasilan, kesuksesan. Anak-anak kita berhasil, kehidupan rumah tangga kita berhasil, bahkan kita juga diberikan umur panjang, kesehatan. Ada juga berkat-berkat rohani yang akan kita peroleh, yaitu berkat surgawi, yaitu kerajaan surga. Saudara tetap percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan terus memberkati kehidupan kita. Setiap kita yang ingin terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan namanya, kiranya melalui perenungan atau firman Tuhan ini, saudara, membuka pola pikir kita untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu terus bertumbuh dalam Kristus dan juga berbuah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus bekerja, bertumbuh di dalam setiap hidup kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Maka jemaat-Mu yang berada di rumah, melakukan aktivitas dari rumah, atau juga melakukan aktivitas di luar rumah, Tuhan, biarlah Engkau yang menolong dan memberkati mereka.
Pagari kami semua dengan kuasa-Mu. Halaukan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari penyakit sambar. Biarlah setiap kami ada dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan, semuanya dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan sebelum kami akhiri pertemuan ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, mereka yang sakit oleh kuasa darah-Mu, Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Tuhan memulihkan mereka. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Yang berputus asa, ada harapan baru di dalam Engkau. Di dalam kebutuhan ekonomi mereka, Tuhan Engkau mencukupi segala sesuatunya. Apapun masalah pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami akan melihat ada jawaban, ada kemenangan, ada pertolongan, ada berkat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Setiap keluarga lepas keluarga diberkati Tuhan. Anak-anak kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Kami terus berdoa buat gereja GBI Mahanaim. Biarlah Tuhan Engkau terus berkati. Kami rindu supaya di minggu akan datang kembali kami boleh beribadah secara tatap muka lagi. Sebabnya kami menyerahkan Tuhan keadaan bangsa ini ke dalam tangan kasih. Biarlah pemulihan terjadi, kesembuhan atas Indonesia terjadi. Kami merindukan lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Pulihkan bangsa kami Bapa. Halaukan segala penyakit yang terus merajalela atas negeri ini, sehingga kami boleh kembali bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Menyerahkan setiap rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan yang seharusnya hari ini ambil bagian dalam melayani, tetapi karena situasi ini mereka tidak bisa melayani. Kami hamba-Mu menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat, sukacita, damai, sejahtera Allah menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai langkah hidup kita, mulai saat pagi hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.